budak apa flexing atau apa? Kenapa orang seneng pakai tas Hermes misalnya, nggak boleh nyebut merek ya nggak? Sudah, terserah saya, jangan ikut campur. Padahal cuman segitu-gitunya. Mau 500 juta memang pakai kulit kambing seberapa banyak. Satu peternakan itu. Tapi nafsu, diperbudak nafsu, akhirnya cilaka. Lemah ilmu, lemah jiwa, tidak bisa menjadi ahli takwa. Nah, Ramadan ini tidak cukup kita sibuk ibadah, tapi juga harus sibuk belajar. Di antaranya adalah akrabnya kita dengan Quran. Ramadan itu bulan Quran, banyak disemangati, ayo baca Quran, bagus sekali, hatamkan Quran. Imam Syafi'i saja bisa berapa? 60 kali ya, sehari 2 kali khatam. Begini hadirin, bagi orang yang paham bahasa Arab, itu baca Quran itu nikmat, seperti kita baca buku. Jadi luar biasa itu serunya. Mengerti. Nah, kita orang Indonesia, baca Quran, saya tidak mengerti bahasa Arabnya, baca Quran baik. Satu huruf, satu kebaikan dikali 10 di bulan yang lain. Ya, sekarang satu huruf bisa 7.000 kebaikan tuh. Kalau 700 kali lipat. Khatam Quran, dengar ini baik-baik hadirin. Khatam Quran dalam bahasa Arab dan kita tidak paham, kalau ikhlas kita dapat kebaikan banyak. Itu zikrullah. Tapi kalau kita khatam Quran, baca Quran dengan terjemahnya, maka kita dapat satu yang sangat mahal, yaitu hidayah. Ini yang harusnya kita baca. Mengenal Allah itu ya lewat Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah. Allah memperkenalkan dirinya di antaranya lewat Quran. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita, maaf ya, udah jarang baca Quran, giliran baca ngejar target, karena harus one day one juice ya. Ini laporan ini, nggak enak itu di grup ya nggak saya. Dikebut itu, nggak peduli ngerti atau enggak, ya seperti yang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah Bu, kita udah selesai surat Al-Hujurat. Bu, kenapa ya? Saya tuh nggak nyangka loh sama tetangga kita itu. Dia tuh kayaknya orangnya tuh judes tuh Bu. Jangan-jangan suaminya itu kena kebadan. Wala yaghtab ba'dukum ba'du. Jangan suka bergibah. Dia barusan gibah. Bayangkan, dahsyat kita berubah justru kalau kita makin paham. Jadi sudah terbiasa membaca Al-Quran dan memahami artinya, nanti taraweh itu betah. Kita tidak betah taraweh itu karena nggak ngerti. Iya kan? Kenapa tidur waktu tarawehan? Kenapa sampai jekluk begitu kan? Jujur, mending yang 23 rakaat atau 11. Nggak boleh bohong loh ini. Mending yang panjang ayatnya atau yang pendek tapi enak gitu. Intinya pendek, bukan enaknya. Kalau sudah paham ya, orang-orang yang paham bahasa Arab dengan baik, paham Al-Quran, itu nikmat dengar imam yang suaranya bagus, bacaannya panjang, seperti dengar ceramah ini. Kenapa ini tahan dengar? Karena paham, ya kan? Coba sekarang saya ceramah pakai bahasa yang tidak dimengerti.
Berapa menit bertahannya kan? Kerumui, ketebuk. Serius. Maka akan lebih mudah jadi ahli takwa kalau kita bisa memahami Al-Quran. Lebih dekat untuk mengamalkannya. Setuju? 2. Yang kedua, Ramadan ini PR-nya adalah perbaiki sholat. Karena bagaimana alladzina bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mendirikan sholat itu berbeda dengan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat yang tadi kita lakukan, ya datang jauh-jauh Allah Akbar, tong kemana aja nanti saat kok udah salam lagi, alhamdulillah. Imam makin lama makin jengkel, itu berarti mengerjakan sholat. Sebetulnya kalau mendirikan sholat itu kata kuncinya adalah hadir. Pertama niatnya tuh hadir, betul-betul niat ini mencari keridhaan Allah. Kalau mengerjakan sholat bisa ingin dipuji orang, bisa kepaksa, bisa untuk ya daftar nilai dan sebagainya. Tapi mendirikan sholat pasti ikhlas dia. Ya Allah, saya dirikan sholat ini benar-benar mengharapkan ridho-Mu. Dan tiap bacaan sholat hadir, menghayati, karena tiap bacaan sholat itu zikrullah. Wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah, mengingat Allah. Makanya kualitas sholat itu tergantung dari hadirnya hati pada waktu sholat, ingat Allah atau tidak. Kita, maaf sebagian di antara kita, justru waktu sholat itu yang enggak keinget jadi keinget. Barang-barang dicari ketemunya waktu sholat. Resep untuk buka ketemunya. Oh serius ini hadirin. Padahal kalau sholat kita bagus, langsung hidup kita juga beda, Pak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa itu kok koruptor sholat tapi dia korupsi? Dia mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Gak ada apa-apanya itu, gak ada remnya. Kalau sholatnya bagus, Allah bakal menolong kita, nggak bisa maksiat. Coba. Dengan doa Rabbig firli, mohon maaf ya, kalau tadi kok Rabbig firlinya lama, itu yang tadi ada yang kelamaan ya, masa minta cepet-cepet, subhanallah, ada yang belum tamat udah keburu sujud. Salah satu sunnah Nabi adalah tumaninah dalam sholat dan tumaninah dalam duduk di antara dua sujud. Rasulullah tuh tenang sekali. Rabbig firli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya. Rahmati saya. Wajburni, benar? Cukupi kekurangan saya. Warfa'ni, angkat derajat. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah pasti dipersulit berbuat hina. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri, dicukupi. Warzukni, dipilihkan rezeki yang halal barokah. Wahdini, ditunjuki. Hadirin, kalau udah ditunjuk itu beres. Kita pakai Google Map aja beres ya. Cuman mesin, betul tidak? Kalau ditunjuk itu beres, Pak. Urusan tuh kalau ditunjuki Allah. Dikasih hidayah, taufik, selesai itu. Wa'afini, selamatkan saya. Wa'fu anni. Jadi bangsa yang jahat-jahat, ngancam itu kalau kita diselamatin Allah nggak akan jatuh sehelai rambut pun. Mau diancam siapapun, nggak bisa celaka tanpa izin pemilik diri kita. Orang mau ngomong apa aja, sok aja. Yang menguasai kejadian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya bagus, Allah akan selamatkan kita. Dan wa'fu anni, maafkan saya, itu hapusnya jejak.
seperti orang jalan di padang pasir, kemudian jejaknya itu kehempas angin, hilang itu jejak. Kalau Rabbik firli ditutup, kalau wa'fu anni dihilangkan semua jejak dosa dan aib kita. Apa enggak hebat itu? Tapi kita kan enggak hadir waktu doa itu, ya kan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ayo. Makanya Ramadan ini perbaikilah sholat kita, ya. Pahami bacaan sholat, belajar lagi, jangan ngandelin yang dulu. Ayo atuh, kita doa iftitah aja nggak ngerti, ya. Fatihah juga tidak mengerti itu. Waladhdallin, amin aja nggak mengerti artinya. Subhana rabbiyal azim tidak paham. Sami Allahu liman hamidah tidak juga paham. Terus bagaimana kita bisa mendirikan sholat? Halo? Jelas kah hadirin? Jadi kita khusyuknya juga paling khusyuk ngejar kata-kata dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Paling ngejar itunya. Padahal yang bagus itu merasa ditatap Allah dan ya Allah dengan menyebut namamu, wahai Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah Rabb semesta alam. Itu nikmat hadirin. Apalagi sedang sujud, saat kita paling dekat dengan Allah, saat mustajabnya doa. Duh, itu kalau sholat sunnah, wah berpuas-puas. Hafalkan doa-doa yang benar-benar maksur, keluarkan pada waktu sujud. Aduh, itu mah puas. Makanya orang-orang yang takwa pasti senang sujud, pasti nikmat berlama-lama sujud. Dan makin kurang takwa, makin kayak burung peletuk begitu jidatnya. Terus bagaimana kita bisa bahagia? Lah kalau urusan yang lain, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Percayalah hadirin, kalau sholat kita bagus, ya beda dunia ini, beda. Bapak misalkan istri agak itu ya, agak apa, agak sering bunyi misalkan, dan bunyi-bunyiannya agak sering merobek perasaan atau meremukan jiwa. Enggak usah banyak ngomong sama istri yang memang kata-katanya lebih dari cukup, berlebihan. Tinggal sholat Pak, laporkan kepada penciptanya. Ya Allah, tolong ganti ya Rob. Belum selesai hadirin. Akhlaknya, hatinya. Tinggal sholat Pak. Kan ada tuh yang viral kemarin ya, seorang istri yang, wah ini melihat HP, ini dari siapa? Allahu Akbar, sholat terus. Udah mau selesai, Pak ini hafal Allah, itu jolim itu, karena takut dikepruk oleh istrinya. Tobat, minta ampun ke Allah, belum jadi suami yang benar, belum bisa jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik istri dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, belum jadi contoh bagi keluarga, belum warok, memberi nafkah yang bersih. Tobat kalau ingin. Dah, mudah bagi Allah ngebulak-balik hati istri. Gak bisa dinasehatin istri tuh Pak. Kok bisa gitu? Ya nasihat harus, cuman kan Bapak gak bisa didengar istri karena istri udah tahu modal Bapak, ya enggak? Saya tuh imam. Lah, ina atau ina terus imamnya. Itu juga kata anak salah Pak, makanya. Ini serius hadirin. Bu, ibu juga lah udah nggak usah terlalu
nggak usah terlalu pusing mikirin suami, Bu. Nggak dipikirin juga tetap pusing. Lebih baik disolatin. Maksudnya ibu sholat. Menyelidiki suami tidak perlu. Nggak akan kekejar. Lebih baik ibu deketi Allah yang menciptakan, menggenggam, membulak-balik hati suami, yang suami ibu takluk sepenuhnya kepada kekuasaan Allah. Udah suami pergi sholat, ibu mah titip, ya Allah, engkaulah penjaga yang maha sempurna. Saya tidak mau berburuk sangka walaupun curiga. Engkau ya, serius hadirin, serius, ini serius banget. Dulu kan pernah cerita ya, ada suami yang ngamuk di rumahnya, segala dibanting, tendang, pergi keluar, biasanya 3 hari tidak pulang, ini baru 15 menit, 20 menit, balik lagi ke rumah. Didapati istrinya sedang sholat, ini kisah nyata hadirin. Selesai sholat, tanya, minta maaf malah suaminya. Bu, saya ini nggak pernah kejadian kayak gini. Biasanya 3 hari nih. Kamu ngewiridin apa? Kok saya jadi pengen minta maaf? Ya saya sih sholat aja. Nyolatin apa? Saya sholat minta ampun, Pak. Belum jadi istri yang baik. Belum bisa menenteramkan suami. Akhlak saya belum bagus. Masih sering berkata kasar. Saya mah hanya mikirin dosa saya. Minta ampun. Tapi dijanjikan bagi orang yang banyak bertobat, Allah menyelesaikan urusannya dan Allah mendatangkan pertolongan yang tidak diduga-duga. Iya, Bapak dibalikin hatinya oleh Allah. Yang paling gampang mah, ngurus anak juga udah sholat. Mau ngomong apa? Kita dengan internet, lebih menarik internet daripada ibunya, ya kan? Ibunya tuh menarik dengan bapaknya kalau lagi minta uang. Kalah kita menariknya. Tapi kalau sholatnya bagus, Masya Allah. Jadi Ramadan itu adalah memperbaiki sholat, mendirikan sholat. Dievaluasi tiap sholat, kira-kira dapat berapa. Untung ini nggak ada hologram di sini ya. Poin sholat nih. Coba kalau ada hologram, cuman 5 Pak. Cilaka imamnya. Imam yang ngelamun langsung diturunkan oleh, kami masih 10, imam 2 katanya. Oh iya Pak, Allah tahu kehusuan kita. Ya'lamu wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Dan rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. 3. Nah, ini yang ketiga nih. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi berzakat ini penting Pak untuk ketakwaan ini. Sebelum kita sedekah sebetulnya kita zakat yang menjadi kewajiban kita harus. Saya juga bayar zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Iya. Zakat malah hadirin. Nggak bisa masuk wilayah takwa orang yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir yang bakhil. Ini serius Pak. Kalau orang senang sedekah tapi tidak mau bayar zakat, nah itu senang pakai dasi tapi tidak pakai yang wajib gitu. Ini serius. Sangat serius. Banyak orang semangat sedekah sana, apalagi kalau diposting. Padahal zakat. Hitung oleh ahlinya, berapa nih saya keluar zakat. Dan itu bukan milik kita. Kalau kita tidak bayar zakat, kita mencuri hak saudara kita. Yang 8 asnaf itu. Tidak akan berkurang harta dengan berzakat. Tidak bisa. Justru gara-gara tidak berzakat ini, fakrohu baina ainai, Allah simpan di pelupuk mata kita tuh takut miskin.
Disiksa hadirin. Tahun lalu kita untung 9 miliar. Tapi tahun ini kita rugi. Cuman untung 8,5 miliar. Bayangkan itu. Untung 8,5 miliar dianggap rugi. Pasti fakrahu baina ainai. Disimpan di pelupuk matanya itu oleh Allah, takut miskin. Hadirin, pastikan ini. Konsul, tanya. Enggak usah bak bibet. Mau berapapun zakat keluarkan. Lebihkan. Lihat nanti. Tenangnya jiwa, nikmatnya hidup, sakinah, itu karena tidak ada harta orang lain yang ditahan oleh kita. Yang tidak suka bayar zakat, dipastikan hidupnya tidak tenang. Silakan saja makan kotoran. Ya. Nih mumpung Ramadan, ini serius Pak, karena banyak yang niat sedekah sana, tapi giliran zakat nggak mau bayar. Ciri pecinta dunia adalah mengutamakan yang sunnah-sunnah tapi mengabaikan yang wajib. Seperti yang datang ke orang-orang wirid, ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak. Sholat enggak. Itu pasti pengen sesuatu tuh, dari duniawi. Halo? Wah, ayo tanya nanti ke ahli, konsul ke ahli zakat, ya. Kalaupun harus jual ini juga, gak apa-apa jual. Daripada kita mengambil hak orang lain. Jangan bercita-cita hidup tenang, bahagia kalau tidak bayar zakat. Gak bisa. Takwa itu harus lewat membersihkan harta kita. Nah, masuk ke surat Ali Imran. Sudah waktunya azan belum ini? Bagaimana? Perlu dipercepat atau tidak azannya? Boleh dilanjutkan hadirin? Tapi sepertinya tertekan gini hadirin. Saya udah baca Quran jadi jelek. Padahal udah 20 juz. Saya sholat ditambah taraweh tapi jadi jelek. Ya, karena belum mengerti. Saya sudah buka bersama nyumbang itu buat korma. Kormanya juga korma jelek. Ya kan? Kalau kita tidak mau dikasih korma yang jelek, kalau nyumbang korma yang bagus. Nah, masuk ke surat Ali Imran 133-134 ya. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin ahduhat samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, siapakah yang takwa? Tadi Al-Baqarah ayat 3, sekarang Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang yang senang menafkahkan, berinfak dalam lapang dan sempit. Nah, ini ukurannya. Jadi ahli takwa tuh lepas kemelekatan dunia di hati itu. Lengketnya hati, pelit itu karena lengket. Dan sebetulnya ini karena tipu daya setan saja yang menjanjikan kefakiran dan mengajak kepada keburukan. Allah menjanjikan ampunan dan fadlan dan karunia. Tapi setan sebetulnya membuat kita, aduh sayang, janganlah ini nanti berkurang, ini yang jelek aja. Ini yang harus kita lawan. Ahli takwa tidak mungkin pelit. Bahagia itu dalam berinfak hadirin. Makin pelit, kedekut, buntut kasir yang tadi mereka hese, makin tidak bahagia. Halo? Pernah cerita di sini seorang suami yang memberi ke istri, udah diceritakan belum? Udah, ceritakan mas. Ya, saya istirahat dulu. Suami memberi uang ke istri, Bu, ini 5 juta buat ibu, terserah ibu, buat keperluan ibu pribadi. Alhamdulillah, jazakallah khair, kulo ngaturakan matur suwun sangat mas. Beres. Sekali aja. Kasih lagi, ini 5 juta lagi buat ibu. Buat apa lagi? Ini buat berpuas-puas sedekah. Habiskan uang ini buat sedekah.
traktir orang, bagikan, apa aja, habiskan. Kan buat ibu udah. Jadi jangan ngasih buat sedekah aja, salah. Lebih jelek lagi, ke anak, ini buat nabung. Itu ngajarin pelit. Nggak boleh. Kalau ngasih uang ke anak,